Jadi dalam masalah Gayus nyuap kepala penjara, Brimob, tidak mungkin dan Brimob dan Kapolri tidak tahu. Tidak mungkin. Pasti tahu, 86 kali ke Singapura, ke Bali, kemana lagi itu. Tidak mungkin kalau nggak tahu. Gayus itu tahanan yang paling istimewa. Nah, apalagi BLB itu cuma salah satu dari sekian. Jadi orang-orang yang ketangkep seperti Jaksa Untung, seperti siapa, itu kan karena sial. Seperti Arifinto ngelihat pornografi, itu sial. Karena hampir semua orang DPR tuh, ini tanya ini, ayo tanya. Nyimpen itu blue film di handphonenya. Udah terus kita tentang dirinya. Enggak, kita urusan korupsi dulu. Ini lebih jago rakyat, Pak. Kenapa? Kita urusan korupsi dulu, Bapak jangan melebar ke porno segala macam itu. Untuk menambah contoh-contoh saja. Jadi pertanyaannya apa lagi nih? Apa sebagai DPR kita kan semua ini diwakili oleh bapak-bapak ini nih. Kok dibiarin aja di eksekutif dari zaman Lim Keng Heng, zaman Pak Harto, Pak, sampai ke zamannya. Ya itu salahnya undang-undang partai politik dan undang-undang pemilihan umum. Saya paling muak kalau ada anggota DPR bilang, saya wakil rakyat, omong kosong, wakil partai. Nggak ada wakil rakyat di DPR, wakil partai. Kayak apapun hebatnya anggota DPR mau mengkritik pemerintah, partai, diem. Atau kamu tak PAW gitu kan, diem. Sehebat-hebat Bung Ruhut mengkritik ini karena belum menyentuh yang keliru. Kalau menyentuh yang keliru diingetin, wah nggak muncul lagi pasti. Nggak muncul, hilang dia. Hilang. Tiarap. Baik pemirsa, kita istirahat sejenak. Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita dengan anggota DPR. Pak Permadi, ada Twitter banyak masuk. Pak Permadi nggak takut diantasarikan nih. Saya pasrah aja pada Gusti Allah. Apa kadang-kadang udah tua begitu? Enggak juga. Aku ini nggak takut. Bung Karno itu pernah ditembak berkali-kali, dipenjara berkali-kali, dibuang berkali-kali. Nggak takut, mosok penyambung lidahnya baru dipenjara sekali takut. Bapak sekarang. Ini generasi muda, tadi kan generasi tua. Generasi tuanya, kalau saya bilang gagal, pasti orang tua pasti tersinggung. Mengawasi pemerintah. Tapi gara-gara dia bilang, DPR itu bukan wakil rakyat, wakil partai. Dari seluruh uraian tadi, sangat, ya, saya kira saya saksi sejarah penegakan hukum ini dari tahun 70-an. Makanya hafal dari Lim Keng Heng, Nyo Ben Seng, Lim Keng Yan. Semakin lama hukum di Republik ini semakin hancur. Padahal kita udah negara demokratis sekarang. Ketika zaman Orde Baru masih ada pemaaf lah. Negeri ini otoriter. Ini demokratis. Bukannya ada perbaikan yang terjadi, tapi semakin amburadul. Semakin gak jelas. Istilahnya itu, di sini juga ada beberapa hakim senior. Zaman Pak Gabean, Pak Benyamin, hakim kalau mau main pun, atau jaksa main, rekuisitor itu cakap sekali loh. Memang orang ini layak bebas. Walaupun ada penerimaan di belakang. Sekarang yang benar pun itu amburadul juga, Pak. Nah, ini sebagai wakil rakyat.
Apalagi yang kami bisa harapkan dari wakil rakyat? Tolong Pak. Saya dengan sangat tegas ya, dan sangat yakin dengan apa yang akan saya katakan ini, bahwa malam ini saya masih wakil rakyat. Insya Allah. Tidak wakil partai seperti Pak Permadi Iya, itu kan? saya wakil rakyat. Satu. Yang kedua, Pak Karni izinkan saya mengatakan satu hal dari apa yang kita bahas malam ini, dan kemudian saya simpulkan dengan apa yang terjadi 1-2 bulan bahkan bertahun-tahun yang terjadi. Bagaimana kata-kata yang berhamburan di ruang publik kita hari ini telah kehilangan makna. Apapun yang dikatakan oleh pemerintah, even itu saudara presiden. Saya menggunakan kata presiden, saudara presiden, karena seperti itulah konstitusi mengajarkan kita. Tapi kalau dibuat menjadi sopan, Bapak Presiden, oke. Tentang bagaimana penegakan hukum, saya rasa banyak di antara kita ini mengatakan, baik, kami terima itu sebagai sebuah pidato, tapi kemudian kok tidak seperti itu yang kita lihat di lapangan, Pak Karni. Satu contoh misalnya, saya berikan satu contoh. Dalam hal, sorry Pak Ruhut, saya tidak mencampuri urusan partai Anda, tetapi sebagai warga negara tentu saja kita harus equal di hadapan hukum ya. Saudara Nasarudin. Kemudian tiba-tiba saya bawa ke peristiwa Letnan Jenderal Polisi Susno Duaji di televisi Komjen Pol ya. Diperlakukan seperti itu, ditahan-tahan seperti segala macam. Maka kemudian saya ingin mengatakan begini, oh ternyata yang nyaman menjadi warga negara di sini hanya dua kelompok manusia. Yang punya uang dan yang punya kekuasaan. Bahkan yang punya kekuasaan pun apabila dia tidak bisa dipakai oleh penguasa, dia juga tidak aman di Republik ini. Saya mencoba selalu menggunakan bahasa ini Pak Karni. Tetapi mohon maaf, saya harus mengatakannya malam ini. Iya, artinya saya juga memonitor ya. Saya punya call center dari rakyat ya. Rakyat kita itu udah putus asa Pak. Dalam hal penegakan hukum. Tiap hari saya terima SMS itu puluhan yang call centernya itu. Siapa Pak? Kayak gak ada lagi harapan untuk, apalagi kalau mereka udah ketimpa masalah hukum. Apa yang bisa dilakukan DPR? Saya penganut paham positivisme Pak. Bahwa dalam kondisi separah apapun harapan itu tetap harus kita bangun. Saya selalu percaya itu. Bahwa kemudian hari ini yang dipertunjukkan oleh para kami ini, saya, Profesor Gayus, yang kita sebut sebagai penyelenggara negara, termasuk pemerintah. Gak ada lagi rakyat yang percaya loh Pak. Saya harus mengatakan apa Pak? Seperti itulah barangkali. Tetapi harapan itu harus tetap dibangun Pak Karni. Saya ingin memberikan satu contoh misalnya, bagaimana alat-alat negara itu kemudian menjadi alat-alat kekuasaan. Ini kan sudah melawan konstitusi Pak. Mohon maaf dengan segala hormat kepada bapak-bapak pejabat dari kepolisian dan kejaksaan. Kasus Senturi misalnya. Apa yang tidak jelas dari kasus ini? Tetapi jawaban yang diberikan kepada kami DPR selalu mengatakan, oh maaf kami belum menemukan. Sampai saya katakan kepada Kapolri pada saat itu, Pak Kapolri masih BHD waktu itu. Apa yang tidak jelas dari kasus ini Pak? Tolong sampaikan pada saya. Saat tak tunjukkan titik-titiknya. Tetapi karena ini berhadapan dengan kekuasaan, ya sudah, ini realitas politiknya. Bahwa kemudian rakyat kecewa dengan itu Pak, saya mohon maaf. Ini yang saya bisa lakukan sebagai wakil rakyat mereka. Apa begitu juga KPK? Sama Pak. KPK lebih parah lagi Pak. Kenapa? Kenapa? Saya tidak tahu nggak ada kata takut di sini Pak. Saya berbicara atas nama konstitusi gitu. Saya tidak bisa bagaimana kita berbicara kata takut ketika kita berhadapan dengan situasi seperti ini gitu ya. Pada kasus KPK misalnya, Senturi misalnya, jelas kok. Artinya gini Pak, kita terjebak pada sebuah sistem yang kita sebut terlalu jamak istilah ini. Demokrasi prosedural, hukum prosedural. Tetapi pada sisi yang lain, bisakah kita mengatakan pada diri kita tidak ada sesuatu yang terjadi di Republik ini? Jelas terlihat di mata kita Pak. Di ujung matanya Pak Karni saya menemukan itu kepedihan itu. Di ujung mata orang-orang yang kecil itu. Saya menggunakan bahasa yang gampang dipahami Pak. Saya tidak mengerti paham-paham apa pasal-pasal itu tadi. Saya menggunakan bahasa yang paling mudah dipahami oleh rakyat. Kalau Pak Akbar Faisal masih punya harapan, DPR kira-kira apa yang bisa disumbangkan sampai tahun 2014 lah? Selalu saya katakan Pak, mari kita kembali ke konstitusi. Kata konstitusi hari ini tiba-tiba menjadi sesuatu yang aneh karena kita tidak disiplin. Semua ini terjadi kan karena kita tidak disiplin dengan aturan main yang ada Pak.
Ya, termasuk DPR. Tidak disiplin dengan aturan main yang ada. Bagaimana misalnya DPR tiba-tiba mau menerima begitu saja ketika yang didorong berhadapan dengan DPR adalah kepala bagian segala macam. Itu bukan level kita. DPR head to head dengan presiden, tidak dengan yang lain. Maksudnya kepala bagian itu diterima juga oleh DPR. Ya, itu masalahnya, Pak. Kenapa itu? Menurut saya itu sebuah kesalahan. Ya kesalahan, kenapa dia mau menjatuhkan diri? Kalau partai saya, Pak, Partai Hanura menjadi pemenang, itu tidak akan saya berikan peluang seperti itu. Ya Pak Yani. Saya melihat memang persoalan ini sebagaimana telah dikemukakan oleh Bang Karni tadi memang dari sejak awal, Bang. Saya kira tidak bisa kita potong di BLBI saja. Ini kan bermula juga dari KLBI, BLBI, MSA ini adalah modus bagaimana merampok uang negara. Saya kira kalau Bang Mahdir tadi apa salahnya? Ya salah dia. Bagaimana apa salahnya? Orang salah kok dia. Dia ngerampok uang negara setelah itu pergi. Salah dia. Apa yang salah? Ya dia salah. Yang dia harus mempertanggungjawabkan di depan hukum seperti Kenapa itu. Komisi 3 pun sekarang kalau ketemu Kejaksaan Agung juga seolah-olah udah lupa. Tidak. LBI. Bang Karni nggak pernah lihat rapat di Komisi 3. Coba Bang Karni lihat rapat. Tanya aja sama orang-orang kejaksaan itu. Saya ingin mengatakan sama dengan Bung Akbar. Saya betul wakil partai. Karena masuk parlemen itu melalui partai. Tapi saya juga mewakili rakyat. Saya kritisi oleh mereka itu. Kita juga mengkritisi masalah status Pak Hendarman aja menjadi jaksa agung kita kritisi, nggak absah. Nah, oleh karena itu menurut saya memang dari sejak awal proses penegakan di hukum kita ini memang tidak terjadi. Nah, oleh karena itu memang sebagaimana dikemukakan oleh Pak Permadi ini ada benarnya. Kenapa lahirnya KPK? Itu kan sebuah pertanyaan. KPK tidak datang seketika. Karena institusi penegak hukum tidak optimal dan tidak maksimal melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi itu. Dan sekarang yang kita harapkan juga KPK mengalami penumpulan di mana-mana seperti itu terjadi. Jadi apa yang bisa diharapkan lagi di dalam seperti ini? Ya kalau saya ketika KPK di sini juga mengatakan yang ditangkap KPK itu kasus-kasus suap. Nih. Bahkan ada Kajari yang ditangkap atau Aziz bukan Kajari. 1 juta itu hanya. 1 juta. Iya betul. Ini yang Itu yang sering kita kemukakan di rapat Komisi 3, tolong KPK itu membuat roadmap pemberantasan tindak pidana korupsi. Sampai sekarang tidak ada roadmap pemberantasan tindak pidana korupsi itu. Nah oleh karena itu memang, saya kira memang kejaksaan pada waktu itu, kita ingat sekali, Bang Karni mungkin ingat pada waktu Pak Hendarman kembali Jaksa Agung, dia membentuk tim mengevaluasi kebijakan-kebijakan BLBI itu. Bahkan dia memanggil jaksa-jaksa yang terbaik katanya, yang katanya pada waktu itu setengah dewa. Katanya setengah dewa. Tapi setelah kasus Urip terjadi, bagaimana kasus itu sampai sekarang? Itu sering saya tanyakan juga Pak Karni di rapat-rapat di Komisi 3. Nah oleh karena itu memang saya melihat proses penegakan hukum ini memang tidak berjalan dengan baik. apa yang bisa dilakukan oleh Pak Yadi sebagai anggota Ya, Komisi 3? sepanjang kita melakukan pengawasan, iya kan? Kalau toh memang sebagaimana terus melakukan pengawasan itu adalah tidak jalan, kita bisa menggunakan hak-hak kita berikutnya. Hak kita itu bisa menggunakan adalah hak interpelasi, hak angket, dan bisa sampai hak menyatakan pendapat. Tapi mentok juga, mafia pajak kemarin mentok. Oh, iya. Saya sebagai penggagas, saya sampai terakhir masih mengatakan angket mafia pajak layak dan terus dilanjutkan. Masalah praksi itu beda. Berbeda kalau saya ketua umum partai Pak Karni. Ya Senturi juga. Senturi udah berhasil tapi nggak ada follow up-nya. DPR sudah selesai melaksanakan tugasnya. Yang masalahnya adalah di penegak hukum. Sama kata Bung Akbar Faisal tadi, KPK yang kita harapkan sebagai primoper, sebagai lokomotif pemberantasan tindak pidana korupsi juga tidak bisa melakukan apa-apa. Awal-awal dia mengatakan, saya kira Bung Faisal belum ditemukan tindak pidana korupsi. Kejaksaan menemukan tindak pidana korupsi walaupun absensia. Ini masalah ini adalah memang pimpinan KPK bermasalah juga. 4 orang ini dari awal saya mengatakan mereka layak mundur kok. Baik Pak Gayus, masih bisa berharap nggak rakyat kepada PDI? Secara teoritis Pak Karni, kalau ada orang yang tidak suka dengan DPR, apalagi membenci DPR, secara teoritis orang itu cinta kepada kekuasaan. Kenapa? Karena DPR itu pada cikal bakal dunia ini dibentuk untuk mengontrol kekuasaan. Kalau Bapak tanya bagaimana PDI Perjuangan, kami punya konsep jelas. Tentu yang di DPR berbeda dengan yang di DPP.